Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniawati Aziza akan memaparkan laporan orientasi P3K Rencana Aksi Perubahan pada SMP 1 Atap Negeri Talun. Adapun profil unit kerja SMP 1 Atap Negeri Talun yaitu beralamat di Jalan Syekh Nurjati, nomor 1B, Desa Kubang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Adapun visi misi SMP 1 Atap Negeri Talun yaitu sebagai berikut. Organigram SMP 1 Atap Negeri Talun. Dalam membuat rencana aksi perubahan, saya identifikasi isu dulu, baru menentukan isu yang akan diangkat dan gagasan yang diangkat. Identifikasi isunya yaitu siswa tidak pernah menggunakan perangkat komputer sebelumnya. Jadi di SMP 1 Atap Negeri Talun ini belum ada komputer dari pertama kali sekolah ini berdiri. Sekolah ini berdiri tahun 2010. Dari tahun 2010 itu siswa dan siswi di sini belum pernah menggunakan perangkat komputer. Lalu identifikasi isu yang kedua yaitu tidak ada fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung untuk media pembelajaran TIK sebelumnya. Jadi di sini dari tahun 2010 itu belum ada lab komputer untuk media pembelajaran komputer. Sehingga isu yang diangkat yaitu yang pertama, siswa tidak dapat mengoperasikan perangkat IT dengan benar. Sebagaimana kita tahu bahwa komputer Chromebook itu berbeda dengan komputer yang lainnya ya. Jadi Chromebook ini memang diutamakan semuanya berbasis online. Cara mengoperasikannya berbeda dengan komputer Windows atau yang lainnya. Jadi gagasan yang saya angkat yaitu pemanfaatan perangkat Chromebook sebagai media pembelajaran. Perubahan. Dalam menyusun rencana aksi, yang pertama yaitu menentukan identifikasi. Yang pertama, fungsi sebagai pendidik. ASN yang berperan sebagai pendidik memiliki fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks isu ini, ASN perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam menggunakan perangkat Chromebook. Yang kedua, fungsi sebagai fasilitator. ASN yang berperan sebagai fasilitator memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan publik yang prima. Dalam konteks isu ini, ASN perlu memfasilitasi proses pembelajaran siswa dalam menggunakan perangkat Chromebook. Yang ketiga, fungsi sebagai teladan. ASN memiliki fungsi untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Dalam konteks isu ini, ASN perlu menjadi teladan dalam menggunakan perangkat Chromebook. ASN dapat melakukan hal ini dengan menggunakan perangkat Chromebook secara bijak dan bertanggung jawab. ASN juga perlu menunjukkan bahwa perangkat Chromebook dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat, peningkatan kompetensi ASN. ASN perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai dalam menggunakan perangkat Chromebook. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pelatihan atau seminar. Yang kelima, pengembangan materi pembelajaran, pengetahuan, dan keterampilan. Materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa perlu dikembangkan agar lebih efektif dalam mengajarkan siswa cara menggunakan perangkat Chromebook. Materi pembelajaran harus mencakup berbagai aspek penggunaan perangkat Chromebook, mulai dari pengenalan dasar hingga cara menggunakan perangkat Chromebook untuk belajar. Yang keenam, peningkatan sarana dan prasarana. Perangkat Chromebook yang memadai perlu tersedia untuk semua siswa. Selain perangkat Chromebook, materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa juga perlu disediakan. Yang kedua, dalam membuat rencana aksi perubahan, kita harus menentukan tujuan SMART.
Yang pertama, spesifik. Siswa mampu menggunakan perangkat Chromebook untuk mengakses, mengolah, dan menganalisis informasi secara efektif. Yang kedua, terukur. Siswa dapat mencapai skor minimal 80% pada tes penggunaan perangkat Chromebook. Yang ketiga, dapat dicapai, seperti siswa memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat IT, terutama media Chromebook. Yang keempat, relevan. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pembelajaran di sekolah. Yang kelima, berbatas waktu. Misalnya, tujuan tersebut dapat dicapai dalam waktu 1 semester. Yang ketiga, langkah-langkah dalam rencana aksi perubahan, yaitu yang pertama, identifikasi materi yang perlu dipelajari siswa. Yang kedua, siapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang efektif untuk siswa. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan penggunaan perangkat Chromebook. Yang kelima, evaluasi hasil pembelajaran siswa. Misalnya, dalam identifikasi materi yang perlu dipelajari siswa, seperti materi pengenalan dasar Chromebook, komponen-komponen perangkat Chromebook, cara menyalakan dan mematikan perangkat Chromebook dengan benar, dan lain-lain seperti pada slide. Pada langkah 2, siapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Di sini materi pembelajaran dapat disiapkan dalam bentuk modul, video pembelajaran, ataupun presentasi. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang efektif untuk siswa. Metode pembelajaran yang efektif adalah metode yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk mempraktikkan keterampilan Chromebook ini. Jadi, langkah yang paling efektif adalah dengan praktikum. Yang kelima, evaluasi hasil pembelajaran siswa. Evaluasi hasil pembelajaran siswa ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Langkah selanjutnya dalam rencana aksi perubahan adalah menentukan indikator kinerja. Di sini saya menentukan indikator-indikator kinerja yang sesuai dengan rencana aksi perubahan sesuai isu yang saya angkat. Yang pertama, mempersiapkan administrasi dan program pembelajaran secara digital atau disimpan secara cloud storage ya, untuk kesiapan bahan mengajar dan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, penuh inovasi dan efektif sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang ketiga, melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Yang keempat, terlaksananya keikutsertaan diklat fungsional untuk meningkatkan kompetensi saya dalam memahami Chromebook ini. Yang kelima, terlaksananya tugas sebagai pembina ekstrakurikuler komputer. Yang keenam, menganalisis kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana untuk pembelajaran TIK. Yang ketujuh, menjadwalkan literasi digital siswa agar siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan benar. Jadi supaya literasi digital siswa meningkat, bukan hanya efek-efek negatif pada anak. Yang ke-8, mengadakan jadwal bimbingan dan pelatihan TIK pada guru dan rekan sejawat untuk memperkenalkan cara penggunaan Chromebook yang benar pada siswa, sehingga apabila Bapak dan Ibu guru menggunakan Chromebook di kelas itu sudah terbiasa menggunakan Chromebook untuk media pembelajaran mereka. Berikut video dan dokumentasi rencana aksi perubahan ini.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Untuk pertemuan kali ini kita akan mempresentasikan hasil karya kalian yang minggu kemarin dibuat. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti maju ke depan. Tapi sebelumnya kita review dulu materi yang kemarin kita bahas tentang manfaat ya, pembuatan manfaat. Kira-kira kelebihan manfaat setelah kalian praktek beberapa kali ini apa? Coba ada yang mau mengutarakan jawaban? Nah, bisa membuat poster, iklan, dan juga presentasi yang lebih menarik. Ada lagi yang menambahkan? Bisa membuat desain yang bisa membuat desain. Komunikasi data.
Demikian video rencana aksi perubahan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.